Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Kiai, tadi mengutarakan mengenai iman itu ada 7 cabang. Nah, 7 cabang. Jadi pertanyaan saya, iman ini kan ada naik turun. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana kita bisa mempertahankan iman itu dan supaya istiqomah pertama. Baru kedua, mengenai masalah tahlilan tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai. Ini kebetulan Pak Kiai, ini kebetulan saya kan kebetulan istri saya itu baru meninggal dan insya Allah pada hari ini saya akan membuat doa bersama untuk tahlilan. Tapi saya akan menyampaikan undangan ya kepada saudara-saudara. Ada yang menyampaikan ke saya bahwa kenapa kamu mau bikin tahlilan gitu, karena tahlilan itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi pertanyaan saya, bagaimanakah ini menurut Pak Kiai mengenai tahlilan ini dan minta penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana cara istiqomah mempertahankan keimanan, karena iman itu naik turun. Dari awal tadi sudah saya sampaikan bahwa al-imanu huwa tasdiqun. Iman itu membenarkan adanya Allah. Yang berkurang itu bukan imannya tapi amaliyah imannya. Yang berkurang itu adalah amaliyah imannya. Iman itu kalau hilang, hilang. Tetapi ada ulama yang lain yang menyatakan wayangkus, iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Artinya amalan orang yang beriman itu ada kurangnya, amalan orang beriman itu ada banyaknya, ada naiknya. Maka kata ulama, al-imanu yazidu bita'ah, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Artinya kalau ingin iman tetap ada, terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupkan amalan orang yang beriman. Apa? Cabang-cabang iman. Al-imanu yang kusubil ma'asi, dan iman itu bisa berkurang dengan amalan-amalan dosa, amalan-amalan maksiat. Kalau mengamalkan maksiat, maka imannya akan berkurang. Ini amalan orang beriman nih. Ini kelihatan semua berimannya luar biasa. Nanti kalau kita ke pasar, bagaimana iman kita? Nanti kalau kita di jalan, bagaimana iman kita? Maka al-imanu yazidu bita'ah, iman itu bertambah dengan ketaatan. Maka cara mempertahankan adalah yang satu, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Terus memperbaharui iman kita dengan zikir la ilaha illallah. Jangan cuma lagi ngumpul doang zikirnya. Ngumpul doang mah cuman acara tahlil, acara wirid, acara zikir. Zikir mah jangan lagi ngumpul. Lagi di pasar bisa nggak mengamalkan la ilaha illallah? Di jalan bisa nggak mengamalkan la ilaha illallah? Lihat di Al-Quran surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat Al-Quran maka bertambah imannya. Lihat ayat ini, mendengarkan orang yang zikir, mendengarkan orang yang baca Quran bisa bertambah iman kita. Jadi bukan lagi kita yang zikir, Pak. Kalimatnya adalah idza dzukirallah, bukan idza dzakarallah. Kalau idza dzakarallah, kitanya yang zikir. Tapi idza dzukirallah, dizikirkan. Artinya ada orang yang berzikir, kita mendengarkan.
maka kita mendengarkan suara zikir dari orang bisa bergetar hati kita. Itu tanda iman tuh. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, apabila dibacakan berarti ada orang lain yang baca, kita mendengarkan bacaan orang. Zadathum imana, bertambah imannya. Makanya kalau ada orang yang qori, Masya Allah, Subhanallah, Allah, bertanda-tanda iman tuh ada tuh. Kalau dibacakan Al-Quran, kalau mendengarkan suara zikir ada getaran hati, kalau dibacakan Quran ada bertambah iman. Bagaimana kalau kitanya yang zikir? Bagaimana kalau kitanya yang baca Quran? Berarti itu amalan orang yang beriman. Sering-seringlah zikir dan sering-seringlah membaca Al-Quran. Bagaimana orang istri telah meninggal, Pak? Oke, mau mengadakan acara doa bersama, oke. Ada orang yang tidak setuju dalam hal ini, itu furu'iyah, itu khilafiyah. Artinya yang mau silakan, yang enggak juga silakan. Lihat Al-Quran. Ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini usul fikih. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa saja yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, amalkanlah. Berarti syariat yang dibawa oleh baginda Rasul ini ada, amalkanlah. Dia mengandung dua hukum, hukum wajib dan hukum sunnah. Saya ulang, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa saja yang dibawa oleh baginda Rasul, yakni Al-Quran, yakni hadis Nabi, fakhudhuhu, maka ambillah dan amalkanlah. Ini mengandung dua hukum, hukum wajib dan hukum sunnah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa saja yang dilarang oleh baginda Rasul maka tinggalkanlah. Mengandung dua hukum, hukum haram, hukum makruh. Hukum dalam Islam ada berapa? Ada 5. Haram, makruh, wajib, sunnah. Di tengah-tengahnya apa? Mubah. Rasul tidak bawa, Rasul tidak larang. Hukumnya apa? Mubah, boleh. Mendoakan orang yang telah meninggal, ada nggak Rasul ajarin? Ada nggak Rasul ajarin? Satu, kalau kita ziarah kubur, apa doanya? Assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimina wal mus wa inni insyaallahu bikum. Itu kita salam sama siapa? Halo, salam sama siapa itu? Kalau kita ketemu saudara, assalamualaikum, salam sama siapa? Sama kawan, kan? Mendoakan bukan? Mendoakan bukan? Apa artinya? Keselamatan buat kalian. Dijawab nggak sama ahli kubur? Dijawab, tapi nggak ada suaranya. Coba ada suaranya, waalaikumsalam, lari bapak, hantu, paling begitu ceritanya. Satu, mendoakan orang yang telah meninggal. Dalam hadis, Pak, baginda Rasul sama istrinya Aisyah radhiyallahu anha sedang menyendok makanan. 3 piring diambil. Ya Rasul, kan kita cuman berdua ini. Kok Rasul menyendokkan 3 piring buat siapa? Yang satu akan saya sedekahkan untuk orang. Buat siapa? Buat istri saya yang telah meninggal dunia. Agak cemburu ini Aisyah. Menurut ulama yang lain, beda Pak, istri pertama sama istri yang kedua. Kalau yang pertama kerasanya lain daripada yang kedua. Cinta pertama beda sama cinta yang berikutnya. Begitu nggak Pak? Saya pernah ngalamin aja. Yang kedua, 2 jawabannya. Yang ketiga, ada berarti boleh memberikan makanan untuk istri bapak, hadiahkan ke orang. Sedekah yang pahalanya buat istri bapak boleh, sama seperti baginda Rasul
menyendokan 3 piring, 1 piringnya buat orang untuk istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Yang ketiga, ada orang Pak yang mendatangi baginda Rasul, "Ya Rasul, ibuku telah meninggal dunia. Bolehkah saya sedekahkan untuk atas nama ibu saya?" Kata Nabi, "Na'am, boleh." Jadi boleh memberikan makan kepada orang, sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia. Itu namanya memberi makan. Itu orang yang diundang doa bersama dikasih makan enggak? Dikoordinir gitu loh istilahnya. Kan kagak enak bagi di pinggir-pinggir jalan, enakan koordinir dah doa di rumah gua. Kan enak begitu ya. Tapi kan ada cara dikoordinir, ada cara ngasih makan di pinggir jalan. Sekarang ada Jumat Berkah, ada yang dikoordinir di masjid, ada juga ngasih di pinggir. Cara. Dalam Quran ada nggak mendoakan orang telah meninggal dunia? Sekarang sama kayak dalil Quran. Satu. Atau gini deh, bapak-bapak selama ini mendoakan buat kedua orang tua, pakai doa yang mana? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Pertanyaan saya, di Quran begitu nggak doanya? Di Quran tidak begitu. Di Quran itu adanya doa mana? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rob, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana orang tuaku mengasihani aku di waktu aku kecil. Kalau bapak-bapak menyiksa anaknya, nggak ngasihani anaknya, kalau anaknya berdoa menggunakan kalimat ini, kata Allah, kapan bapak ente ngasihani ente? Maka ada orang berdoa, Rabbirhamhuma. Nah, kok nggak dilanjutin? Habis bapak gua nggak kasihan sama gua. Kan kama rabbayani shaghira, kan sebagaimana kedua orang tua mengasihani aku. Itu yang pertama di Quran. Yang kedua, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Rob, ampunilah aku. Buat siapa? Buat orang yang berdoa. Wali walidayya, buat kedua orang tua yang hidup dan yang telah mati. Walil mu'minina yauma yakumul hisab, dan orang-orang yang beriman pada yaumil hisab nanti. Di sini ada nggak orang beriman didoakan? Artinya orang beriman yang masih hidup dan orang beriman yang telah wafat, begitu kita baca kalimat ini, mereka mendapatkan ampunan Allah. Pertanyaan saya, istrinya bapak beriman nggak? Beriman nggak? Ini ayatnya. Saya ulang ayatnya, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Yang ketiga, doanya lagi. Quran ini ya pernah sih belajar di PTIQ gitulah, pernah hafal-hafal dikit, cuman agak-agak lupa ini. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Ya Rob, ampunilah aku, kita. Wali walidayya, kedua orang tua yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Waliman dakhala baitiya mu'mina, ya Rob, ampuni juga orang yang pernah masuk ke rumah saya, dia beriman. Tuh. Waliman dakhala, bukan waliman yadkhul. Kalau waliman yadkhul, yang akan masuk. Kalau waliman bagi siapa saja, bukan anak kandung, bukan saudara kandung, bukan saudara sepupu, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah, siapa saja mereka masuk ke rumah kita, begitu kita baca doa ini, maka dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliman dakhala baitiya. Ayatnya nih. Ya Rob, ampuni juga orang yang pernah masuk ke rumah saya dan dia orang beriman. Saya Pak, hampir setiap doa saya baca doa ini. Tanyakan kepada para ustadz-ustadz yang lain, paling banter doanya apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Qurannya Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya. Maka setiap orang yang masuk ke rumah saya dapat ampunan Allah.
Karena saya baca doa ini. Jadi kalau bapak-bapak pernah masuk ke rumah saya, ngopi doang, masuk ngopi, masuk ngeteh doang, nongkrong di rumah saya, itu begitu saya doa ini tidak ada hubungan nasab kita, tidak ada hubungan darah kita, bukan saudara kandung, bukan anak kandung, tapi timbang masuk ke rumah saya doang dapat ampunan Allah. Quran ini pernah masuk ke rumah saya, Pak? Masuklah kalau mau dapat ampunan Allah. Cuman kalau ke rumah Ustadz jangan tangan kosong, Pak, ya. Ngekopi dari gua. Tuh. Waliman dakhala baitiya, baru walil mu'minina wal orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan. Berarti mendoakan orang telah meninggal walaupun tidak ada hubungan ayatnya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni juga orang-orang beriman yang telah mendahului kami. Tuh, sekarang Bapak mengundang orang berdoa sama-sama, itu mah doa yang dikoordinir. Caranya doa bersama. Habis doa ngasih makan. Ngasih makan boleh enggak? Ngasih makan boleh enggak? Mendoakan boleh enggak? Salahnya di mana? Ngasih makan perintah Rasul, mendoakan perintah Quran, silaturahim. Tapi kalau enggak mau, enggak apa-apa. Gitu aja kok. Repot. Kan sederhana sekali. Amalia orang berimannya yang kita bahas, caranya terserah kita. Caranya terserah kita. Tetapi kalau mau menggunakan hukum usul fikih yang dibawa oleh baginda Rasul, ambillah dan amalkanlah, mengandung dua, hukum wajib dan hukum sunnah. Yang dilarang oleh baginda Rasul mengandung dua hukum, haram dan makruh. Rasul tidak bawa, Rasul tidak larang. Selip di tengah-tengah ada hukum, namanya hukum boleh. Selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, boleh. Apalagi di dalamnya ada ngasih makan. Ngasih makan dianjurkan, silaturahim dianjurkan, zikir dianjurkan, doa juga dianjurkan. Itu bagi yang mau, yang enggak juga enggak apa-apa. Gitu aja kok. Repot.